Kaidah yang berikutnya, kaidah yang keempat, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-14 dan ayat ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balil insanu ala nafsihi basira." Bahkan manusia itu dia tahu tentang dirinya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia menyampaikan uzur-uzurnya, ya. Ini ayat atau kaidah ini, ya, kaidah keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, balil insan ala nafsihi basir walau alqa ma'adzirah, ya. Sungguhnya manusia itu manusia lebih tahu tentang dirinya, tentang jiwanya, ya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengutarakan uzur-uzur untuk membela dirinya. Ayat ini dalam surat Al-Qiyamah, ya, pada dasarnya ya berkaitan dengan kondisi nanti pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya, maka mereka menyampaikan uzur-uzur, ya. Menyampaikan, ya Allah, kami dulu begini, ya. Tidak ada rasul yang datang, ma ja'ana min basyir wala nadhir, tidak ada datang kepada kami rasul. Banyak alasan, saya begini. Tapi Allah mengatakan, bal insanu ala nafsihi basira. Meskipun walau alqa ma'adzira, meskipun dia mengutarakan uzur-uzur untuk membela dirinya, sungguhnya dia tahu tentang dirinya bahwasanya dia salah, ya. Percuma. Bahkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basira. Di sini Allah tambah ta marbutah, ya. Kalau dalam bahasa Arab harusnya balil insan ala nafsihi basir. Tetapi kalau ditambah ta marbutah, ya, ini maknanya benar-benar mengetahui, ya. Hanya ketika dia berucap, dia hanya berkilah, ya. Padahal dia tahu betul tentang dirinya dan kondisi dirinya. Oleh karenanya, kaidah ini, ya, berkaitan dengan jiwa seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensucikan jiwa kita. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, "Wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahri idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha." Allah bersumpah sekitar 7 sumpah, demi matahari, demi cahaya di waktu duha, demi rembulan yang mengiringi matahari, ya, demi siang yang menampakkan matahari, demi malam yang menutupi matahari. Kemudian Allah bersumpah sampai Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kita berta'amul, tatkala kita bermuamalah dengan jiwa, kita harus jujur, ya. Meskipun kita pandai berkilah, kita pandai ngomong, kita pandai menyampaikan uzur, tapi kata Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia itu lebih tahu tentang dirinya. Taib penulis, ya, menyampaikan beberapa penggunaan kaidah ini, ya, Jadi kaidah ini lebih cenderung berkaitan dengan bagaimana bermuamalah, maksudnya mensikapi jiwa, ya. Mensikapi jiwa sendiri. Ini kaidah saya rasa sangat penting. Kita bersikap jujur terhadap diri kita sendiri sebelum kita jujur kepada orang lain. Jujur kepada diri sendiri sebelum jujur kepada orang lain. Di antaranya prakteknya, misalnya kata penulis berkaitan dengan bagaimana mensikapi dalil dalam mensikapi dalil-dalil.
Ya, Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita kalau mau jujur ya, terkadang ada hadis mungkin mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ada aturan harus begini, harus begini. Terkadang kita berat ya, terkadang kita berat ya. Kita harus jujur bahwasanya kemudian kita berusaha mentakwil, kita berusaha menolak, kita berusaha kadang mengikuti pendapat yang tidak kuat ya. Padahal kita tahu betul ya bahwasanya ini pendapatnya lemah ya. Dan ini kita harus jujur karena ketika mensikapi dalil, jiwa kita terpengaruh dengan dua hal ya. Ada hawa nafsu dan ada kepentingan. Terkadang jelas banget bahwasanya dalilnya itu menunjukkan haram tapi kita berusaha tidak mengharamkan. Kita berusaha memakruhkan, kita berusaha memalingkan, kita mempelintir perkataan para ulama. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan sampai misalnya kita tahu misalnya syariat mengharamkan musik, kemudian kita ini ustaz, ini bagus yang ini tidak haram. Padahal kita tahu secara jiwa kita tahu setelah kita menimbang dalil bahwasanya benar-benar ini haram. Tetapi karena kita ikut hawa nafsu kita, akhirnya kita milih pendapat yang marjuh, yang syadz, yang menyelisih ijma. Oh, ini boleh ya. Padahal kita tahu haram. Jujurlah pada jiwa kita. Misalnya juga dalam masalah kepentingan, ya kita mungkin ada masalah muamalah, kita ada perdagangan, kemudian kita cari-cari celah mana, pilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Oh, ini ulama ini membolehkan. Riba boleh, enggak apa-apa. Oh, ada yang bilang boleh, ustaz ada yang bilang boleh. Udah, ustaz ini lebih benar, ustaz ini lebih bijak. Kita bukan masalah bijak-bijak, tapi sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kepentingan kita. Di sinilah Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia lebih jauh tentang jiwanya. Walau alqa ma'azira, meskipun dia utarakan dalil-dalilnya, kilah-kilahnya dia sampaikan, tapi dia tahu sebenarnya jiwanya condong bahwa ini hukumnya haram. Ini hukumnya begini, dia tahu ini hukumnya tidak boleh. Tapi ketika dia bermuamalah, bersikap dengan nusus, dengan khilaf kalangan para ulama atau pendapat-pendapat yang nyeleneh, dia lebih mendahulukan ya, nafsunya dan dia tidak jujur dengan jiwanya. Padahal dia tahu bahwa itu tidak diperbolehkan. Ini hati-hati ya. Jangan sampai kita mentarjih, memilih pendapat dengan hawa nafsu kita. Kemudian di antara prakteknya dalam mengurusi aib sendiri, aib sendiri ya, sehingga agar lalai dari aib orang lain. Ya ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Denur, ya kalau kita mau jujur ya, kita mau praktekkan pada diri kita. Kita ini punya banyak aib ya. Coba kita periksa aib kita. Bagaimana muamalah kita dengan keluarga ya. Kadang mungkin terjadi pertikaian antara kita dengan pasangan hidup kita. Kita tahu bahwasanya kita yang salah, kita yang punya aib. Kita ngerti. Tapi kita tidak jujur. Kita menutupi. Padahal kita tahu kita yang salah. Ego kita dahulukan ya. Apalagi kita misalnya mencari-cari kesalahan orang lain ya. Kita lupa dengan aib-aib kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Oleh karenanya barang siapa yang sibuk, dia tahu tentang aibnya, dia periksa dirinya, sehingga dia tidak begitu sibuk mencari kesalahan orang lain. Karena dia tersibukkan dengan aib-aib yang dia miliki. Kemudian di antaranya disebutkan juga oleh penulis, yaitu praktek ini sangat penting ketika kita bertikai dengan orang lain. Ketika bertikai dengan orang lain, sebenarnya jiwa kita tahu kita ini salah atau tidak. Jiwa kita tahu kita salah atau tidak.
Maka kita harus jujur ya. Karena nanti kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, kata Allah, balil insanu ala nafsihi basira. Manusia tahu tentang dirinya. Jadi kalau kita bertikai dengan orang lain, saya katakan tadi tidak usah bertikai dengan orang lain yang jauh, bertikai dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Kita harus mandang diri kita, benar kita periksa diri kita. Benarkah kita punya andil dalam kesalahan tersebut, keributan ini? Kalau punya andil ya kita harusnya tahan diri. Ya. Jangan kita kemudian tahu kita salah, kemudian kita ungkapkan berbagai macam hilah, berbagai macam kilah, berbagai macam argumentasi yang kita tahu bahwasanya kita sendiri salah. Bahkan kesalahan kita ini bisa dilihat oleh orang lain. Dalam diskusi misalnya ngeyel, ya ini tanda bahwasanya kita tahu kita salah, tapi kita tidak mau mengakui. Bahkan orang lain pun bisa melihat. Ya. Beda dengan orang yang tahu dia benar, dia merasa dia benar, kemudian dia sudah benar-benar cek, menurut dia benar, beda sudut pandang, itu lain cerita. Tapi kalau kita mau cek diri kita sendiri, kita tahu saya salah dalam hal ini. Ini bermanfaat bagi diri kita, ya. Karena kalau kita terus membela kesalahan kita, khawatir di akhirat nanti hisapnya semakin repot. Ya, maka ini contoh praktek-praktek balil insanu ala nafsihi basirah. Ketika kita bertikai, jangan lupa kita mengecek kesalahan kita dengan jujur. Di antara faedah-faedah ya, yang lainnya faedah-faedah dari kaidah ini, di antaranya disebutkan oleh penulis ya. Pertama, jangan terpedaya dengan pujian manusia atau banyaknya pengikut, banyaknya followers ya misalnya. Ya. Seseorang kalau dia kemudian populer misalnya, kemudian banyak orang yang suka dengan dia, banyak orang yang memujinya, banyak orang menyanjungnya, followersnya banyak dan seterusnya, dia jangan terpedaya dengan itu semua. Ya. Kenapa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Dia tahu tentang dirinya, dia tahu kekurangannya. Dia tahu masih banyak orang lebih hebat daripada dia, tahu masih orang lebih baik daripada dia, tahu banyak kekurangannya, kesalahannya. Dia tahu tentang dosa-dosanya. Percuma orang-orang memujinya, percuma. Makanya berkata Muhammad bin Wasi' ya, "Lau kanat lidzunubi rih ma jalasa ilai ahad." Seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun akan duduk denganku. Kenapa? Dia tahu tentang dirinya. Tentu jangan dia ungkapkan saya itu begini-begini, tidak perlu. Tetapi jangan, yang menjadi poin penting, jangan terpedaya dengan pujian orang lain. Ya, apalagi orang-orang yang ngetop ya. Ya, apa namanya, dalam kebaikan misalnya ya. Terkenal dermawan, terkenal apa namanya, soleh misalnya, terkenal soleha dan macam-macam. Hati-hati, pujian orang tidak bermanfaat. Mau pengikutnya jutaan, tidak bermanfaat kalau ternyata kita tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang lebih tahu tentang dirinya daripada orang-orang yang memujinya, daripada orang-orang yang bertepuk tangan untuknya, daripada orang-orang yang menyanjungnya. Dia lebih tahu tentang dirinya daripada mereka. Ya, mereka memuji-muji husnudzon, tapi mereka tidak tahu tentang hakikat diri kita. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang lebih tahu tentang dirinya. Di antara faedahnya juga sebaliknya, jangan ya emosi dengan cercaan orang. Ada orang mencerca. Kalau cercaannya benar, ya sudah. Berarti itu di antara aib kita yang diketahui oleh mereka. Ya sudah. Apa yang kita tahu tentang diri kita lebih buruk daripada apa yang mereka tahu. Makanya saya ingat ketika ada seorang datang ke Syekh Abdul Razak ya. Kalau tidak salah orang Sudan, dia datang kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dia berkata, "Syekh, fulan mengatakan engkau begini. Maka Syekh diam, kemudian saya bilang sama dia, "Ya akhi, yang dia tahu tentang saya baru sedikit. Masih banyak yang dia tidak tahu." Sudah, Syekh tidak membela diri. Syekh tidak ini, yang dia tahu sedikit ya. Yang dia tidak tahu masih lebih banyak. Orang tersebut kemudian menangis ya, mendengar jawaban Syekh tersebut. Maksud saya, itulah orang caci maki. Kalau caci makiannya benar, ya sudah, kita ambil, kita introspeksi diri, kita perbaiki.
Ya. Karena orang caci maki, ada yang niatnya baik, ada yang niatnya buruk, kebanyakan niatnya buruk. Kalau caci makiannya salah, tidak perlu kita umbar ya. Kenapa kamu begini? Sudahlah, terserah dia menilai apa. Yang penting balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang tahu tentang dirinya. Mau dibilang orang ini pelit, kalau dia dermawan ya tidak usah pedulikan. Mau dibilang orang ini tidak peduli dengan masyarakat, jangan peduli. Allah lebih tahu tentang kita, lebih tahu tentang diri kita ya. Allah tentu lebih tahu, tapi Allah mengajarkan kepada kita, kita bisa menilai diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Oleh karenanya, jangan sedikit-sedikit ada orang ini kemudian bikin pertemuan dengan para, bikin pernyataan lah, sedikit-sedikit dicela bikin pernyataan lah. Mau sampai kapan begitu? Menunggu semua orang manusia di dunia memuji kita, ya, memuji kita ya. Orang biarin saja. Ya, yang penting kita berusaha. Kalau memang kita berusaha dekat dengan Allah, kalau kita salah perbaiki diri. Ya, kalau kita benar ya sudah, biarkan apa ucapan mereka, tidak jadi masalah, tidak akan beri mudarat kepada kita ya. Tapi ini diantara faedah kaidah ini, karena balil insanu ala nafsihi basira. Kemudian diantara faedah belajar mengenal keburukan sendiri. Mengenal keburukan sendiri dan berusaha memperbaikinya. Ya. Kita sering ya kalau melihat aib orang lain mudah. Tapi kita mulailah muhasabah, duduk merenungkan tentang kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kita terhadap anak kita. Zahirnya anak kita salah, tapi mungkin ada kita kesalahan di situ. Ada masalah dengan istri, coba. Istri kita mungkin zahirnya salah, tapi coba mungkin pasti kita punya andil dalam kesalahan tersebut. Kita renungkan, ya, renungkan, ya. Berusaha mengenal keburukan kita, berusaha memperbaikinya, ya. Kenapa? Kalau kita mau ngecek dengan benar-benar pengecekan, ya, kita mau screening dengan benar screening, mau scan dengan benar scan, kita akan dapati keburukan-keburukan kita. Karena Allah sudah menyatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang tahu tentang aib-aib dirinya, sudah pasti Allah sudah bilang. Ya, kalau dia mau periksa, dia akan dapati. Ya, jangan sedikit-sedikit kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain. Masalah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Cek, kita tahu tentang kesalahan-kesalahan diri kita, aib-aib diri kita, dan kita berusaha memperbaiki diri. Ya, ini pernah disampaikan di penulis menukil dalam qawaid Qur'aniyah itu, dia menukil perkataan Ibnu Hazm rahimahullah taala yang berusaha mengenal keburukan-keburukannya, kemudian berusaha memperbaikinya dengan perjuangan. Contoh, kita kenal diri kita, saya pelit atau tidak? Kita bisa cek. Oh, saya pelit, buktinya istri saya jarang belikan, anak jarang belikan, sama orang tua pelit, sama tangga pelit. Cek, berusaha lawan. Saya orangnya suka murah senyum atau suka cemberut wajahnya. Cek, kita bisa cek. Saya ini suka cemberut, benar. Orang tidak ada yang ketemu saya, tidak ada yang nyaman. Ya. Orang ketakutan lihat saya. Atau saya ini mungkin terkesan sombong. Iya, cek. Iya, benar, saya cuek kalau ketemu orang, saya tidak sapa. Misalnya, ya ini kita bisa cek. Tinggal kita berniat mau scan diri kita atau tidak. Kalau tidak, ya kita jalan saja. Tapi kalau kita mau scan diri kita tentang aib-aib diri kita, kita mampu. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Karena manusia itu tahu tentang dirinya. Ya. Kemudian di antaranya faedah dari kaidah yang disebut oleh penulis, yaitu belajar. Kalian tadi belajar kekurangan-kekurangan, mengenal keburukan atau kekurangan diri ya. Ini berkaitan dengan kekurangan diri dalam bermuamalah. Yang berikutnya belajar mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Saya katakan tadi bahwasanya ayat ini asalnya berkaitan dengan tatkala seorang di akhirat, Allah sidang dia, kemudian dia mulai menyampaikan dalih-dalih, alibi-alibi yang dia sampaikan untuk membela dirinya. Ya, maka sebelum kita terjebak di akhirat, kita membela diri kita padahal kita tahu kita salah, mending kita mengakui kesalahan kita di dunia, duduk merenungkan dosa-dosa kita. Bagaimana status-status yang saya tulis? Bagaimana komentar-komentar saya? Bagaimana
pandangan mata saya, bagaimana pendengaran saya, kita mulai memeriksa sedikit demi sedikit. Sebelum kita bertemu dengan hari tersebut, hari kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu dosa-dosa kita, mulai kita akui, ya Allah ampuni, Rabbi ghufirli, Allah ampunilah aku, ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dzambi. Setiap pagi sore kita mengatakan abu'u bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Kita ucapkan dengan benar-benar dengan penghayatan. Ini kaidah bersikap dengan jiwa, ya. Bermuamalah dengan jiwa sendiri sebelum kita bermuamalah dengan orang lain. Bermuamalah dengan jiwa dengan cara yang benar. Apapun penilaian orang jangan pedulikan. Kita yang lebih tahu tentang diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia lebih tahu tentang dirinya. Ini kaidah pertama. Insyaallah kita lanjut kaidah yang kedua. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kaidah yang pertama, penting bagi kita jujur dengan diri sendiri dalam menghadapi dalil, dalam memilih pendapat, ya. Ketika kita bertikai dengan orang, ya. Ketika bermasalah dengan keluarga, ya. Menghadapi pujian orang, menghadapi cacian orang, ingat, balil insanu ala nafsihi basirah. Kita lebih tahu tentang diri kita, Allah yang bilang. Maka jangan terpedaya dengan segala hal, jangan berusaha membela diri sementara kita tahu kita salah.